Oke, selamat siang adik-adik. Salam semangat untuk kalian semuanya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya coba membuat video pembelajaran khusus untuk mata pelajaran matematika dengan tujuan agar kalian bisa memahami materi kesebangunan dan kekongruenan ini ya dengan baik. Adik-adik sekalian, pembelajaran selama masa pandemik ini ya tidak begitu normal. Saya berharap situasi seperti ini ya jangan membuat kita terlena ya dalam hal belajar. Ingat, tugas pokok kalian tetap belajar. Karena itu saya berharap video ini sangat membantu kalian dalam memahami materi ini. Karena saya berharap video ini kalian bisa menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut. Adik-adik sekalian, materi yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama saya bahas adalah tentang kesebangunan. Nah, tentu mempelajari materi ini ya tujuannya agar kita sebisa mungkin menyelesaikan segala persoalan ya dalam kehidupan kita ya dengan menerapkan materi ini ya seperti contoh gambar ini ya. Adik-adik sekalian, gambar ini tentu kalian tidak asing ya bagi peserta didik SMP Negeri 1 Bela. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengukur tiang bendera ini? Ya, ini salah satu persoalan dalam kehidupan kita. Ya, tentu mengukur tiang bendera ini ya tidak kita harus memanjatnya sampai di pucuk tiang bendera ini, atau tanpa kita harus tiang benderanya kita kasih turun kemudian kita ukur. Coba kita perhatikan gambar yang kedua. Ya, gambar ini juga ya tidak asing bagi kalian. Ini gambar pohon di kompleks kita ya, salah satu pohon di kompleks kita. Nah, pertanyaan saya sama, bagaimana cara kalian mengukur tinggi pohon ini? Ya, tentu kan tidak mungkin pohonnya kita tebang kemudian kita ukur. Ya, itu sangat tidak mungkin lah. Ya, ini pernahkah kalian mengukur tinggi tiang bendera atau tinggi pohon ini? Bagaimanakah cara kalian untuk mengukur tingginya tersebut? Ya, ini salah satu persoalan dalam kehidupan kita yang penyelesaiannya ya dengan menerapkan materi kesebangunan ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau cara mengukurnya ya kita simak terus video ini sampai materi ini selesai dibahas. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke materinya. Jadi sekalian, ini saya tampilkan dua gambar. Yang pertama gambar A, yaitu gambar pintu dalam ukurannya sebenarnya dan gambar pintu dalam ukuran foto. Jadi gambar A ini ya di foto hasilnya seperti ini ya. Hasil fotonya dalam ukuran 3 cm kali 4 cm. Nah, coba kita cek berapa ukuran sebenarnya dari gambar pintu ini. Ya, tinggi sesungguhnya atau tinggi sebenarnya pintu ini 200 cm, sedangkan lebar sebenarnya 150 cm. Nah, pertanyaannya, apakah kedua gambar ini ya, maksudnya gambar A dan gambar B ini sebangun? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita mengecek perbandingan ukuran unsur-unsur seletaknya. Ya, adik-adik sekalian, untuk membuktikan apakah dua gambar adalah sebangun atau tidak, ya kita melihat perbandingan unsur-unsur seletaknya. Kalau perbandingannya sama, maka dua gambar itu sebangun. Tapi kalau perbandingannya tidak sama, ya berarti dua gambar itu tidak sebangun. Ya, coba kita cek perbandingan unsur-unsur dari gambar ini. Ya, ini. Pertama kita harus tahu yang mana unsur-unsur seletaknya. Ya, dari gambar tersebut, maksudnya dari gambar A dan gambar B ini, ya unsur-unsur seletaknya yaitu unsur tinggi pada gambar A seletak dengan unsur tinggi pada gambar B. Kemudian unsur lebar pada gambar A ya seletak dengan unsur lebar pada gambar B.
Nah, kita sudah mengetahui unsur seletaknya. Sekarang coba kita lihat perbandingan unsur-unsur seletak tadi. Ya, pertama kita lihat perbandingan unsur tingginya. Tinggi gambar A ya berbanding tinggi gambar B sama dengan 200 cm berbanding 4 cm ya. Ini tadi tinggi gambar A ini 200 cm, tinggi gambar B 4 cm. Jadi perbandingannya 50 berbanding 1. Nah, dari mana dapat 50 berbanding 1? Ya, penjabarannya seperti ini. Oke. 200 cm berbanding 4 cm bisa kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 200 per 4. Nah, pecahan 200 per 4 ini kita menyederhanakannya ya dengan cara mencari FPB dari 200 dan 4. Adik-adik masih ingat kan mencari FPB dari dua bilangan? Ya, kalau belum ingat atau kalau sudah lupa, ya silakan buka kembali buku pelajaran kelas 7-nya ya. Ini materi disajikan atau dijelaskan waktu masih di kelas 7. Ya, jadi FPB dari 204 yaitu 4. Ya. Jadi pecahan ini kita sederhanakan dengan 4. 200 kita bagi 4 dapatnya 50. Sedangkan 4 kita bagi 4 dapatnya 1. Sehingga perbandingannya 50 per 1. Kalau gitu dalam perbandingan 50 berbanding 1 ini. Atau adik-adik kalau belum bisa mencari FPB dari dua bilangan, bisa kalian menyederhanakannya dengan cara pelan-pelan. Cara pelan-pelan itu maksudnya ini caranya. Nah, karena 200 dan 4 ini sama-sama bilangan genap, maka 200 dan 4 ini pasti habis dibagi oleh 2. Ya, sehingga 200 ya 200 kita bagi dengan 2 ya, kita bagi dengan 2. Kemudian 4-nya juga kita bagi dengan 2. Ya, hasilnya adalah 200 bagi 2 dapat 100. Sedangkan 4 bagi 2 dapat 2. Nah, 200 per 2 ini kita sederhanakan lagi. Ya, caranya sama. 200 per 2 ini sama-sama, 200 dan 2 maksudnya sama-sama bilangan genap. Karena sama-sama bilangan genap berarti habis dibagi 2. Sorry, bukan 200 tadi, 100 ya. Saya hapus ini. Nah, ini. Ini ya 100 ya. Oke, 100 kita bagi dengan 2. Ini 2 ya. Susah tulis ini. Kemudian 2-nya kita bagi 2. Sehingga dapatnya 100 bagi 2 dapat 50. Kemudian 2 bagi 2 dapat 1. Ya, jadinya 50 per 1 ya, sama dengan ini ya, ini. Ya, kalau tulis dalam bentuk perbandingan 50 per 1. Ya, ini cara terakhirlah menyederhanakan pecahan. Ya. Tapi cara seperti ini tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu saya berharap ya untuk tidak menggunakan cara seperti ini. Seperti yang bilang, ini adalah cara terakhir. Ya, cara yang mudah tadi ya kita harus menemukan FPB dari pembilang dan penyebut sehingga mudah bagi kita untuk mendapatkan bentuk sederhana dari pecahan yang kita mau sederhanakan tadi. Oke, kita lanjut ke melihat perbandingan unsur-unsur seletak yang lainnya. Ya, ini. Kita melihat perbandingan unsur lebarnya. Oke, lebar gambar A berbanding lebar gambar B sama dengan 150 cm berbanding 3 cm. Dapatnya 50 berbanding 1. Nah, caranya bagaimana dapat ini? Ya, penjabarannya seperti ini. 150 cm berbanding 3 cm ini kita bisa tulis dalam bentuk pecahan 150 per 3. Nah, 150 per 3 kita sederhanakan lagi ya dengan cara mencari FPB dari 150 dan 3. Ya, FPB dari 150 dan 3 yaitu 3 ya, hingga
pecahan ini kita sederhanakan dengan 3. 150 kita bagi dengan 3, dapatnya 50. Sedangkan 3 kita bagi dengan 3, dapatnya 1. Hingga hasilnya 50/1. Ya, kalau tulis dalam bentuk perbandingan ini 50/1. Coba Adik perhatikan perbandingannya. Ini perbandingan sudah sama kan? Nah, karena sudah sama, coba lihat kesimpulannya. Ya, ini kesimpulannya. Oke, saya hapus ini agar tidak terganggu ya. Nih, coba bagaimana kesimpulannya ini. Oke, ya ini kesimpulannya. Karena perbandingan unsur-unsur seletaknya sama, maka dua gambar tersebut, maksudnya dalam hal ini gambar A dan gambar B, adalah atau merupakan sebangun. Oke, adik-adik sekalian, ya itu cara membuktikan tadi apakah dua gambar ini sebangun atau tidak sebangun. Pertama yang harus kalian pahami adalah mengetahui unsur-unsur seletaknya. Kemudian setelah itu kalian melihat perbandingan unsur-unsur seletak tersebut. Oke, supaya lebih memahami lagi, kita coba lihat satu contoh soal ini. Ya, ini ada dua gambar, yaitu gambar trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Pertanyaannya, apakah trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya tentu kita harus melihat perbandingan unsur, dalam hal ini sisi ya, sisi-sisi seletaknya. Oke, melihat sisi-sisi seletak daripada soal ini mungkin kalian sangat mudah ya, mudah sekali melihatnya karena gambar ini saya desain sedemikian rupa ya, ada warna-warnanya. Ya, mungkin kalian bisa melihatnya, oh yang warna merah seletak dengan warna merah, atau warna kuning ini seletak warna kuning, begitu juga dua warna yang lain. Ya betul. Ya betul seperti itu, tapi pada kasus lain atau pada soal lain tidak mungkin dicantumkan seperti ini. Ya, coba kita lihat perbandingan sisi-sisi seletak tersebut. Oke, AB seletak dengan PQ, kemudian CD seletak dengan RS, kemudian ini AD seletak dengan PS, kemudian ya ABC seletak dengan QR. Nah, kita sudah tahu sisi-sisi seletaknya. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingan sisi-sisi seletak tersebut. Ya, sebelum kita lihat perbandingannya, kita coba tampilkan ukuran daripada sisi-sisinya ini. Oke, ini tadi AB-nya 10 ya, BC-nya 4, C ke D-nya 12, D ke A-nya 6. Kemudian P ke Q-nya 5 ya, Q ke R-nya 2, R ke S-nya 6, dan S ke P-nya 3. Sudutnya. Ya, kalau sudutnya ukurannya sama ya. Ya, ini ada 180 derajat, 90 derajat, 80 derajat, 70 derajat. Pada trapesium PQRS, sudut P nya 108 derajat ya, Q 90 derajat, sudut R 80 derajat, sudut S 70 derajat. Arti sudut A sama dengan sudut P, kemudian sudut P sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Sekarang kita lihat perbandingan sisi-sisi seletaknya. Ya. Oke, yang pertama yang kita lihat perbandingan sisi seletak AB dengan PQ ya. AB tadi seletak dengan PQ. AB berbanding PQ sama dengan 10 berbanding 5. Ya, 10 berbanding 5 ini atau 10/5 ini kita sederhanakan. Ya, dapatnya 2/1. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti penjelasan saya di awal tadi ya, penjelasan sebelum soal ini tadi. 10/5 kita sederhanakan dengan cara cari FPB dari 10 dan 5, yaitu 5 ya. Jadi 10 kita sederhanakan dengan 10 kita bagi dengan 5 ya. Kemudian 5 kita bagi 5. 10 bagi 5 dapatnya 2, 5 bagi 5 dapatnya 1. Jadi 2/1. Sekarang coba kita cek perbandingan sisi-sisi seletak yang lainnya.
Ya, sisi CD seletak dengan RS. Ya, ini CD ini seletak dengan RS, SR ini. Oke. CD-nya 12, RS-nya 6, sehingga perbandingannya 12/6. Ya, 12/6. Disederhanakan lagi, ya, dapatnya 2/1, ya, sama-sama bagi 6. 12 bagi 6 dapat 2, 6 bagi 6 dapat 1. Oke, kita lihat perbandingan sisi seletak yang lainnya, yaitu sisi AD seletak dengan PS. AD ini seletak dengan PS ini. Ya, sehingga AD per PS sama dengan 6/3. 6/3 disederhanakan lagi, dapatnya 2/1. Ini sama-sama dibagi 3 ya. 6 bagi 3 dapat 2, 3 bagi 3 dapat 1. Oke, lihat perbandingan sisi yang satunya lagi. BC seletak dengan QR. Ya, ini BC ini seletak dengan QR. Sehingga BC per QR sama dengan 4/2. Ya, BC-nya 4 ya. 4/2 disederhanakan ya, 4/2 disederhanakan dapatnya 2/1. Oke, sekarang coba perhatikan adik-adik ya, perhatikan perbandingan sisi-sisi seletaknya sama, ini sama-sama 2/1. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya, ini kesimpulannya, karena perbandingan sisi-sisi seletaknya sama, maka trapesium ABCD dan trapesium PQRS adalah sebangun. Oke, bagaimana adik-adik, sudah paham belum? Ya, harap bisa menyimak videonya ya, bisa memutar kembali kalau belum paham ya, putar kembali ke belakang, kemudian coba mengerjakan. Ada begitu banyak contoh soal di paket yang kalian pegang, supaya lebih paham ya, coba kerja soal di buku tersebut. Oke, kita lanjut. Ini contoh 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini coba pada soal ini gambarnya tidak seperti pada soal sebelumnya. Gambar ini warnanya sama ya, warna hitam. Kemudian posisinya juga tidak sejajar. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan sisi yang bersesuaian atau seletak dari dua gambar ini? Ya, coba bagaimana penjelasannya. Ini untuk melihat sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian, kita harus memperhatikan besar sudut dari kedua gambar tersebut. Sisi yang membentuk besar sudut yang sama, itulah sisi yang bersesuaian atau seletak. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya begini, coba perhatikan sisi KL. Sisi KL ini di ujungnya ya terbentuk sudut yang besarnya 72 derajat dan 85 derajat. Nah, sisi KL ini seletak dengan salah satu sisi pada trapesium PQRS ini yang juga membentuk sudut ya 72 derajat dan 85 derajat. Berarti yang sisi ini. Berarti KL seletak dengan RS. Ya, coba perhatikan sisi KN-nya. Sisi KN pada trapesium KLMN dia membentuk sudut 72 derajat dan 108 derajat. Nah, sekarang kita mau cari sisi KN yang seletak salah satu sisi di trapesium PQRS ya. Lihat sudut yang terbentuknya yaitu sudut 70 derajat dan 108 derajat. Berarti ya sisi ini sisi PS. Ya, sisi PS ini membentuk sudut 108 derajat dan 70 derajat. Berarti KN seletak dengan PS. Kemudian coba kita cek sisi NM-nya. Sisi NM-nya membentuk sudut yang besarnya 108 derajat dan 95 derajat. Sekarang kita lihat sisi yang seletak dengan sisi NM pada trapesium PQRS ya. Lihat sudut yang besarnya 108 derajat dan 95 derajat. Berarti ini. Berarti sisi NM seletak dengan PQ. Ya, begitu juga dengan sisi ML ya, membentuk sudut 95 derajat dan 85 derajat. Ya, berarti sisi seletak dengan sisi QR. Ya. Begitu ya cara menentukan sisi-sisi seletaknya. Oke, supaya lebih memahami menentukan sisi-sisi seletak, ini saya kasih tugas ya, satu soal ini. Sini ada dua gambar ya, gambar segitiga ABC dan segitiga DEF.
Pertanyaannya, tentukan pasangan sisi yang seletak dari dua segitiga di samping, yang maksudnya segitiga ini. Ya, adik-adik coba perhatikan baik. Besar sudut maksudnya dari dua segitiga ini tidak dicantumkan, tapi hanya diberikan simbol. Ya, simbol ini saya kira tidak asing bagi kalian ya. Ini simbol siku-siku. Nah, kalau diberikan simbol siku-siku, berarti besar sudut B ini ya sudah diketahui, yaitu 90 derajat. Ingat, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, tidak perlu kita cari berapa besar sudut A-nya, berapa besar sudut C, ya, berapa besar sudut F, dan berapa besar sudut D untuk mencari sisi-sisi seletaknya. Ya, cukup kita melihat yang mana sudut yang sama. Nah, bagaimana cara kita mengatakan dua sudut itu sama besarnya? Ya, lihat simbol ini. Ini ada simbol bulatan kecil ini. Kemudian ada simbol X, ada simbol X. Nah, sudut yang diberikan simbol yang sama itu adalah sudut yang besarnya sama. Ya, berarti sudut A besarnya sama dengan sudut B karena diberikan simbol yang sama ini, bulatan kecil. Kemudian sudut C besarnya sama dengan sudut F karena simbol besar sudutnya sama-sama diberikan simbol X ini atau diberikan simbol silang. Oke adik-adik, sekarang kalian menentukan sisi-sisi seletaknya ya dengan cara yang menentukan sisi-sisi letak pada dua gambar ini tadi. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh 3. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini. Ya, ini. Pertanyaan, apakah kedua persegi panjang di atas sebangun? Ya, persegi panjang A, B, C, D, dan E, F, G, H. Dengan ukurannya ya, A, B-nya 9 ya. Sedangkan AB-nya 6, BC-nya 9. Sedangkan pada trapesium EF, GH-nya, EF-nya 3, kemudian FG-nya 9. Ya, apakah dua persegi panjang ini sebangun? Coba kita lihat penyelesaiannya. AB seletak dengan EF, maka perbandingannya AB per EF ya sama dengan 6/3. 6/3 ini kita sederhanakan ya dengan cara mencari FPB dari 6 dan 3 ya. Arti FPB-nya 3 ya, 6 bagi 3 dapat 2, 3 bagi 3 dapat 1. Jadi perbandingannya 2 berbanding 1. Sekarang coba kita lihat perbandingan sisi seletak yang lainnya. BC seletak dengan FG ya. Sisi terpanjang ya, ini seletak dengan sisi terpanjang pada persegi panjang EFGH. Ya, BC berbanding FG sama dengan 9 berbanding 9, 9/9. Kita sederhanakan ya, 9 kita sederhanakan dengan 9, sama-sama bagi 9. 9 bagi 9 dapat 1, ini juga 9 bagi 9 dapat 1. Jadi perbandingannya 1 berbanding 1. Nah, coba perhatikan perbandingannya. Ini 2 berbanding 1, ini 1 berbanding 1. Perbandingannya tidak sama. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya ini. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya atau sisi-sisi letak tidak sama, maka persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang EFGH. Oke adik, bagaimana, sudah paham belum ya untuk membedakan bangun-bangun yang sebangun dan bangun-bangun yang tidak sebangun. Oke. Ya, supaya lebih memahami lagi materi yang saya sudah sajikan tadi, yang saya sudah jelaskan tadi, coba adik ya kerjakan tugas ini. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Ya, ini gambarnya. Coba adik perhatikan, trapesium ini ukuran sisinya sudah diketahui, sedangkan ukuran sudutnya belum diketahui. Ya, hanya diberikan simbol. Nah, jadi adik sekalian, tidak perlu kalian mencari berapa besar sudut S ini. Ya, cukup kalian memahami simbol ini. Ya, simbol ini yang membantu kita untuk mengatakan dua sudut itu besarnya sama. Misal ini sudut S,
diberikan simbol bulatan kecil ini. Ya, maka sudut S ini besarnya sama dengan sudut B karena sama-sama diberikan simbol bulatan kecil ini. Begitu juga dengan sudut R, diberikan simbol sila ini. Besarnya sama dengan sudut C karena juga diberikan simbol sila. Sedangkan sudut Q tidak diberikan simbol apa-apa ini. Ya, sudut Q ini berarti besarnya sama dengan sudut D karena sama-sama tidak diberikan simbol. Ya, besarnya. Dengan sudut P besarnya sama dengan sudut A. Sekarang adik-adik ya, kalian sudah tahu sudut-sudut yang besarnya sama itu sudut apa saja. Sedangkan tugas kalian adalah mencari sisi-sisi letaknya, kemudian tentukan perbandingannya. Nanti kalau perbandingannya sama ya, maka disimpulkan dua gambar ini sebangun. Tapi kalau perbandingannya tidak sama, maka kita simpulkan bahwa dua gambar ini tidak sebangun. Ya, materinya demikian ya, adik sekalian. Materi selanjutnya akan saya jelaskan pada video berikut ya. Saya berharap video yang saya sudah buat ini kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik ya. Kemudian kalau ada soal di buku paket yang kalian pegang, silakan kerja ya dengan panduan berpedoman pada video yang saya buat ini. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya.